di Pro 2 di 90,7 Suara Kreativitas. Di segmen kita kali ini numpang namang Pro 2, kita bergeser di newsroomnya Pro 2. Kita lagi streaming di channel YouTube-nya RRI Sintang sama Kreativitas. Di sore ini sesuai dengan yang aku omongin tadi juga, kita udah aku apa ya? Aku undang kemarin. Jadi emang sengaja. Ini susah dapat kontaknya. Ya, ternyata pas sama kontaknya tahu juga bapak ini kan pernah kesini gitu. Jadi beliau kemarin sempat ngisi di segmen belajar di RRI. Sekarang kita ngelihat kayak apa ya? Aku bisa bilang tuh ini bukan job sampingan, tapi emang ini keren banget sih. Jadi guru, terus jadi coach juga, pelatih juga. Nah, ngomongin seputar perkembangan untuk Pekan Olahraga Nasional 2021 kan kemarin informasinya itu di 2020, terus bergeser ditunda begitu ya Pak ya ke 2021. Nah, kita ngomongin nih kira-kira Sintang atletnya ada apa enggak, karena ada banyak banget teman-teman yang request kira-kira ada enggak sih Bang, kan Sintang banyak banget tuh, ada panahan, terus ada apa lari ya kan, terus juga ada anggar, apalagi entar kita bakal tanya juga langsung sama orangnya. Aku pengen ngucapin selamat sore dulu buat bapak kita. Ini namanya bapaknya panjang banget, namanya Bapak Gunawan. Nah, Bayu Indra Gunawan itu ada titelnya lagi di belakangnya. Itu apa sih Pak? SPD MAP. Nah, SPD MAP, SPD itu pendidikan. MAP-nya manajemen? Administrasi publik. Oke. Sebelumnya beliau itu ngajarnya di SMP 2, Negeri 2 ya kan. Terus habis itu belum lama ini nih geser nih ya, pindah kantor, udah nggak ngajar lagi. Sekarang posisinya ada di Dispora Park ya Pak ya. Nah, di staff untuk fokusnya di olahraga ya Pak. Olahraga bersama Pak Bayu, atau kalau aku nyapanya Pak Indra. Pak Indra posisi tempat tinggalnya itu di Sintang, di BTN Cipta Mandiri 2. Agak dekat dikit ke ini Pak, ke mic. Jadi aku pengen tanya nih terkait dengan kesiapan PON. Kalau Bapak kan memang sekarang kan berpindah nih ke kantor Dispora. Apakah memang gelutannya di sektor olahraga baru-baru sekarang atau udah lama Pak? Saya udah lama, saya awalnya dari atlet. Dari tahun 1992 saya udah atlet. Udah selama itu, tapi fokusnya ke apa? Emang anggar saya. Dari SMP saya mulai di Singkawang, waktu itu kan saya tinggal di Singkawang. Selesai itu berlanjut, kuliah juga saya lanjut. Saya pernah perkuat Jawa Tengah waktu Prapon. Waktu kuliah di sana? Iya, saya bela di Yogyakarta juga. Gitu. Berarti fokus memang dari kecil emang sukanya anggar? Iya. Anggar. Pak, kita agak ini dong, flashback dulu terkait dengan perkembangan olahraga di Sintang. Kalau pandangan Bapak sebagai orang yang memang menggeluti ya, termasuk atlet juga iya ya Pak ya. Iya. Atlet akhirnya sekarang jadi pelatih. Nah, aku pengen tanya seperti apa sih Pak kalau perkembangan di Sintang? Kalau di Sintang lumayan pesat untuk olahraga. Jadi kalau kita lihat di indoor ya, setiap sore banyak yang jogging, yang olahraga itu hampir inilah istilahnya aktif, iya cukup ramai untuk olahraga. Karena olahraga itu juga untuk badan kita biar sehat. Iya. Itu kalau untuk antusiasnya, untuk antusias masyarakat ya, lepas dari dia emang bener-bener olahraga, emang udah di planningin dia. Ada juga yang memang orang olahraga tuh karena lagi musim-musimnya aja, gitu. Iya kan, macam-macam deh. Nah kalau di pandemi sekarang makin ramai Pak, kalau pantauan? Mungkin makin ramai juga sih Mas. Yang saya lihat pas kami juga anggar latihan di indoor kan, stadion sering juga kita lihat. Cukup antusias juga masyarakat tuh. Kalau Pak Bayu atau Pak Indra di olahraga ini berarti konsennya ngelatihnya gitu ke anggar. Iya, anggar. Anggar di Sintang geliatnya kayak gimana Pak antusiasnya? Lumayan, cuman kita juga udah regenerasi Mas. Dari saya mulai ngelatih tahun selesai saya kuliah tahun 2001. 2001 selesai pulang kampung istilahnya, cari atlet tahun 2001 sampai sekarang. Tapi sekarang Bapak statusnya bukan atlet lagi ya Pak? Bukan. Ya. Udah 2001 saya udah bukan atlet lagi. Jadi bukan. Lebih ke ini sebutannya apa? Kalau bola tuh ada asisten 1, asisten 2 ya juga bukan. Tapi mungkin kayak gitu. Tapi berarti kalau antusiasnya memang cukup tinggi di Sintang untuk anggar. Nah, boleh kasih gambaran sih Pak kalau main anggar itu
orang bilang gini ya, aku juga sempat dapat ini sih omongan. Paling nikmatnya main Anggar tuh di mananya, Pak? Itu kita nikmatnya itu seninya, Mas. Jadi Seninya. di situ kita cepat bola berpikir gitu. Jadi di situ kita melatih juga otak kiri, otak kanan. Ya, jadi pas suatu gerakan berarti kita ada refleks untuk melakukan itu, tangkisan atau serang. Jadi emang melatih reaksi. Oh Itu gitu. dia. Mungkin lebih ini kayak apa ya sebutnya refleks, benar nggak sih Pak? Iya. Melatih gaya apa ya? Melatih refleks kita. Biasanya orang kalau biasa olahraga tuh mau diteksin tuh dia kayak apa ya? Kayak Ya, cepat dia gitu. menangkisnya. Ada orang yang pruk diam aja tuh. gitu. Ada juga. Tapi lebih ke situ ya Pak. Iya, sebenarnya. lebih ke situ akurasinya. Aku pengen tanya terkait dengan Angger sendiri karena memang apa sih orang bilang alat-alatnya benar ya Pak ya, itu sarana prasarananya agak berbeda dengan beberapa cabang olahraga lainnya. Iya. Ya Pak. Kalau Angger aku pengen tanya nih, Bapak harus kasih tahu aku dan teman-teman yang lagi denger hari ini itu ada helmnya, Iya, ya kan Pak? masker Ada namanya. masker ya, jangan aku tahu salah sebut nanti aku sok tahu lagi namanya. Itu warnanya juga warna putih, tapi Putih. macam-macam ya Pak ya warna sebenarnya. Hitam. Itu sebut namanya apa Pak? Masker. Masker. Ya. Masker itu tujuannya lebih ke pengamanan. Iya, pengamanan. Pengamanan. Dan bentuknya sama kayak biasa, cuman Bapak harus kasih tahu juga itu maskernya itu kan biasa ada garis-garisnya gitu. Iya, itu biar kelihatan gitu, Mas. Kelihatan, Dari, gitu. Terus dia kayak ada kaca lagi di dalamnya Pak. Iya, Gimana? nggak ada kacanya. Atau gimana ininya? Itu ada dua jenis, Mas. Ada yang besi, ada juga yang model kaca juga. Yes. Terus untuk pakaiannya sendiri sebutannya apa Pak kalau Anggar? Baju Anggar. Baju Anggar. Bedanya baju Anggar hitam sama putih sama aja atau? Sama, harus putih. Baju Anggar Harus putih, putih. tidak boleh Oke. warna lain. Aku pengen nanya yang ini nih, alat sebutannya apa? Kalau di Anggar itu ada 3 jenis alat, Mas. Ada floret, Yes. ada degen, ada sabel. Nah, siap jenis senjata itu sasarannya berbeda-beda. Ya. Kalau yang floret, orang kalau ini foil namanya, itu hanya bagian rumpi aja yang dianggap sah, yang dapat Sah. poin. Yang lain enggak? Ya, kalau tangan ini kalau kena pun tidak ada poin. Ada Kedua degen, kalau degen seluruh badan. Seluruh badan. Iya, itu dapat poin. Kalau Iya. sabel dari pinggang sampai atas. Nah, itu yang membedakan. Ke situ. Dan kasih gambaran Pak terkait dengan pola permainan Anggar dan penilaian. Kemudian apalagi dia kan masuk ke PON juga kan. Iya. Nah, berarti kan begitu banyak, pertama antusiasnya pasti banyak banget, peminat pasti banyak banget. Terus aku pengen tanya berkaitan dengan pola mainnya. Biasa kalau ibarat kata poli nih ya kan, Iya. pemainnya ada 6. Ya kalau ada yang bilang 7 ketahuan banget ya kan, ada 6 ya kan. Durasi mainnya juga tergantung ya Pak ya. Nah, kalau Angger sendiri gimana? Kalau Anggar itu ada 2, ada individual, berarti 1 lawan 1. Yes, Satu lagi ada bergu. Ada bergu. Bergu itu 4 lawan 4. 4 lawan 4. Jadi ada individual, ada tim. Mm-mm. Ya, di ini kalau di Anggar. Di situ. Untuk poin sendiri, dapatan poinnya Sama, satu poin kena, 1 poin. satu poin kena. Ada Kena nggak tus. ada nggak segini dia Pak, misalnya nih di bagian tubuh kan pasti ada beberapa bukan spot, Iya. sebutannya apa ya, konsen fokus yang dia punya nilai tinggi. Tidak. Misalnya nih di mana ya gitu ya, Sama dia. sekitaran dada misalnya. Ini kan kalau ibarat kata orang apa MMA ya, dia pasti ada kunci, ada ini ya kan. Terus ada beberapa poin-poin terlepas dari MMA ya, aku nggak tahu ini asal sebut aja sih Pak. Itu pasti ada poin-poinnya. Kalau Angga tetap satu. Satu. Nah untuk ini sendiri apa tadi namanya? Aku bukan bilang pedang, tapi sebut apa Pak? Senjata. Senjatanya itu ujungnya emang lancip ya Pak? Tidak. Itu atau ada gimana sih? kayak kita nekan colok tertekan hidup lampu gitu. Oh, gitu. Jadi ujungnya ada ada tombolnya. Jadi tertekan dia enggak akan sakit. Nah, karena gitu. ada ininya. Oh, Safety-nya oke. terjaga. Lebih safety-nya tetap terjaga ya. Iya. Oke kayaknya. Jadi ada beberapa yang bilang tuh mungkin karena orang umum juga kok kayak lancip ya gitu kan. Apa kan dia karena emang pas lagi main tuh kan konsen orang tuh enggak ke senjatanya. Enggak, iya. Ya kan dia pasti ke gerakannya Iya. sama atribut yang dipakai emang agak beda kalau Anggar ya kan. Terus ada yang bilang kok lancip banget tuh gitu. Makanya aku harus tanya itu sama Bapak. Kalau untuk kesiapan teman-teman yang Anggar Sintang ada berapa banyak Pak?
pertama aku pengen tanya membernya. Oh, membernya kita atletnya kurang lebih ada 30-an, hampir 40. Jadi kita mulai dari usia dini, dari anak SD kelas 1 ada sampai yang kuliahan sampai yang udah kerja gitu. Gitu. Berarti dia di semua umur ada. Ada kita. Ada. Kalau latihan setiap sore di mana, Pak? Kita di Indoor Open Semangai, di Indoor Open Semangai. terasnya. Setiap hari atau dijadwalin untuk ininya? Kita seminggu 5 kali, karena kalau kita emang mau prestasi emang kita latihan harus continue. Jadi kita 5 hari. Tergantung, misalnya kan kita kadang kan ada yang atlet baru ini ya. Mereka ya kalau atlet baru minimal seminggu 2-3 kali. Cuman kita ada standby di situ, ada setiap hari. Cuman mereka tinggal pilih aja mau hari apa gitu sesuai. Karena kan kita kan pelajar, berarti sesuaikan dengan ada dia les dia, ada ini, itu dia. Kalau di Anggar Sintang sendiri itu umurnya kan beragam. Umurnya beragam. Proses perekrutannya gimana, Pak? Apakah dari tim Anggar, Persatuan Anggar Sintang apa sih Pak sebutannya? Pencap, IKASI. Ikatan Anggar Seluruh Indonesia. Oh, itu keseluruhan. Kalau Sintang nggak disebutannya ya, Pak ya? Pengurus cabang berarti. Pengurus kabupaten. Oke. Aku pengen tanya itu soalnya. Jadi nanyain kantor di mana nih kasih ini nggak ketemu. Mungkin di indoor juga. Di indoor juga karena ada beberapa tempat kan memang. Nah, itu sendiri berarti untuk perekrutannya seperti apa, Pak? Kita mungkin sekolah-sekolah, cuman karena corona ini jadi kita belum, untuk sekarang juga kita masih istirahat dulu. Masih member lama? Karena corona jadi orang tua juga was-was juga kan. Tapi kalau untuk perekrutan sendiri itu ada nggak sih kriteria-kriteria yang diberikan sama pelatih? Tidak Mas, yang penting siapa yang berminat silakan datang ke indoor. Kita ada di situ, kita mulai latihan jam 3:15 selesai sampai jam 5:15. Jam 5:15. Jadi kalau untuk kriteria perekrutannya itu memang bebas dari semua umur. Iya, semua umur. Terus juga untuk biasanya kan ada orang ngomong soal nanti bakal ngomongin soal berat badan, tinggi badan. Tidak, kalau dianggap tidak ada berat badan. Itu nggak mempengaruhi. Karena mungkin itu bukan konsen penilaian ya, Pak ya? Bukan. Kalau yang mohon maaf nih kalau misalnya agak gemukan begitu masuk di Anggar bisa, tapi kalau masuk ke yang bagian olahraga lari itu agak berat tuh. Tapi kalau kita awalnya ada Mas ya, atlet itu gemuk gitu ya. Iya. Semenjak ikut Anggar ya jadi kurus gitu loh, jadi ini ya karena itu. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrol sama Pak Indra masih di segmen Numpang Nampang Pro 2 hari ini ngomongin seputar kesiapan teman-teman Anggar Sintang. Jadi nggak lama lagi bakal berangkat. Sekarang memang statusnya masih dalam status Pelatda TC gitu. Oke, pelatihan, dan ada Pak Indra, nanti kita bakal tanya lebih panjang lebar ya. Apalagi di Sintang kan dukungan juga banyak kan Pak, banyak sekali malahan dari tapi yang ikut untuk ke Papua nanti totalnya ada 2 orang. Kalimantan Barat ada 9. 2 Sintang, 2 Kota Pontianak, 2 Singkawang, 3 Mempawah. Nah itu. Jadi 9 totalnya. 9 total. Dari Kalimantan Barat Sintang ke bagian 2. Kalau udah sebanget. Ntar kita bakal lanjut lagi. Tetap di Pro 2 di 90,7 Suara Kreativitas. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Disiplin menggunakan masker ya. Selalu gunakan masker ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak Dan pakai masker. Saya mau cari Widya, Widyanya ada?
maskernya dulu Mbak? Saya lupa bawa masker. Ya udahlah ya, udah di sini juga. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak, ada mengingatkan di masa tatanan kehidupan baru kita harus menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19, juga agar terlindung dari debu dan polusi. Hai Beb! Apa kabar? Iya, kamu kok nggak pakai masker sih? Nih masker buat kamu, pakai dong masker ini, kamu ini. Maaf Mbak. Oh, Ngadi. Ada pantun sikit tuh. Rama-rama, minjong sitih. Mayang Pinang, bekas tandan. Ramai-ramai ditu kami ngucap terima kasih pada daduan yang udah masker, jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngasis budayawan Melayu Sintang mengajak serta menghimbau sanak keluarga untuk selalu pakai masker yang benar, basuh jari, jaga jarak 1,5 sampai 2 meter untuk keselamatan. Bangkit untuk Indonesia Maju. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Disiplin menggunakan masker ya. Selalu gunakan masker ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Selamat datang. Saya mau cari Widya. Widyanya ada? Videonya ada, tapi gunakan maskernya dulu Mbak. Saya lupa bawa masker. Ya udahlah ya, udah di sini juga. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak, ada mengingatkan di masa tatanan kehidupan baru kita harus menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19, juga agar terlindung dari debu dan polusi. Hai Beb! Apa kabar? Iya, kamu kok nggak pakai masker sih? Nih masker buat kamu, pakai dong masker ini, kamu ini. Maaf Mbak. Masih di 90,7 suara kreativitas di segmen kita numpang-nampang. Masih di streamingan ya. Kita juga lagi streaming di channel YouTube-nya kita, di channel YouTube-nya RRI Sintang. Terus juga kita juga mengudara di frekuensi 90,7. Jangan lupa juga dengerin kita di aplikasi RRI Play Go dan websitenya rri.co.id. Masih bersama dengan Bapak kita. Ya, kadang-kadang nyapainnya Pak Guru, kadang-kadang juga pas lagi ini di lapangan Pak Coach ya. Pak Indra, kalau di Sintang kita bicara soal seseorang atau seorang atlet begitu ya, akhirnya dipilih mewakili suatu daerah, itu gimana Pak? Dia biasanya ikut kejuaraan dulu Mas. Harus ikut dulu. Ada seleksi biasanya di tingkat provinsi, baru lolos, baru ke tingkat nasional. Jadi jenjangnya ini. Jenjangnya agak. Cuman beda kalau kalau misal bola kan harus tingkat RT dulu, tingkat ini dulu kan. Kalau kita karena ini mungkin kita langsung ke tingkat kabupaten kan, kabupaten lolos, kita tingkat provinsi, baru tingkat nasional. Untuk yang kabupaten itu sendiri, apakah dia memang antar kabupaten atau di kabupaten misal Sintang itu kan atletnya banyak misalnya yang anggar, berarti sesama teman itu lah. Iya, seleksi dulu. Oke, habis itu nanti siapa yang poinnya tinggi begitu ya ataupun layak untuk jadi pemenang langsung ke tingkat provinsi. Di provinsi itu nanti tanding lagi, dipilih lagi atau gimana Pak? Tanding lagi Mas. Tanding Namanya lagi. kejuaraan provinsi. Itu ada 10 kabupaten kalau di Kalimantan Barat. Gitu. Kalau ini Anggar kan akhirnya ikut nih untuk di PON. Tapi sebelumnya event untuk perlombaan Anggar itu seperti apa sih Pak selain PON? Kita juga sekarang Anggar juga udah masuk di Popdas. Kemarin sebenarnya ada Popnas 2021 tapi dia ini, tapi mungkin
Popnas tahun depan kita udah ini anggar. Terus kita juga ada kejuaraan, kita juga atlet Sintang udah pernah juga mewakili kejuaraan Asia di Thailand, di Bali, sama di Italia. Dan berapa siap di Malaysia juga pernah, di Singapura juga pernah atlet Sintang itu. Untuk eventnya kalau di daerah seberapa banyak sih Pak? Ya mungkin aja nih kan biasanya ada yang event tahunan, event per semester ya. Iya. Jadi misalnya di satu semester itu di bulan 2 nih ada nih untuk versi mungkin junior event sanggar. Terus tadi bulan 5 ada lagi yang versi senior. Itu event untuk sanggar sendiri seberapa banyak Pak? Kalau di Kalbar itu hanya satu tahun ada 2 event aja. Mas. Ada 2 event akbar. Iya. Kalau sebutannya kalau nggak salah Popda untuk kabupaten. Iya. Kalau provinsi berarti Polprov ya Pak ya? Iya. Itu oke. Jadi kalau untuk latihan itu kan durasinya memang tergantung dari setiap coachnya sendiri. Iya. Terus juga untuk latihannya juga 1 minggu berarti ada sekitar 4 atau 5 kali ya Pak? Iya, 5 kali. Jamnya kebanyakan sore kalau di Sintang. Kalau belum tahu, teman-teman belum tahu nih ya di indoor tuh paling banyak banget tuh teman-teman situ. Kalau pengen lihat-lihat boleh. Kalau memang tertarik boleh aja, ntar bisa hubungin Bapak kita Pak Indra ya. Jadi kalau di Sintang akhirnya udah 2 orang. Itu siapa mereka Pak? Yang ikut Papua. Ya. Iya itu Octavianus Hariputra. Sekarang dia kerja di Bank Kalbar. Yang satunya Rehan, kuliah di kedokteran di Untan. 2 itu. Oke. Dan mereka sudah sudah pasti akan mengikut serta atau ikut serta begitu di gelaran Pekan Olahraga Nasional nanti Oktober ya Pak ya? Iya. Oktober. Jadi nanti buat yang belum tahu, jadi di Papua itu ntar untuk anggar terus beberapa cabur lainnya itu tempatnya beda-beda. Beda-beda. Nah kalau anggar sendiri di mana Pak? Kita di Maroke. Maroke. Kita udah sampai ke Jayapura, kita naik pesawat lagi. Berarti kesiapannya nanti kayak gimana Pak? Itu kita dari tim Kalimantan Barat, KONI Kalimantan Barat ini 3 minggu kita udah harus berada di sana penyesuaian di Papuanya. 3 minggu sebelum pertandingannya. Iya. Nah dari daerah sendiri ke provinsi itu gimana? Dari Sintang. Dari Sintang kita juga banyak dukungan juga dari KONI maupun dari Dispora Par gitu. Ke situ. Kalau berarti kan hanya 2 orang saja. Iya. Berarti officialnya Pak, official tim? Total deh. Total deh. Totalnya kita 4 pelatih Mas. 4 pelatih. Iya. 2 ini atlet. Enggak, Gimana? 4 pelatih. 4 pelatih beda-beda kan? Beda-beda dari Mempawah 1 orang, dari Singkawang 1 orang, dari Ponet 1 orang, saya dari Sintang. Cuman saya mewakili provinsi, kayaknya saya pengurus Bimpresnya di pengurus provinsi, saya Bimpresnya. Mewakili provinsi. Berarti yang untuk mewakili kabupaten Bapak juga atau gimana? Merangkap saya ya? atusan dari Pengprov sama Asik. dari ini. Double job deh. Oke. Nanti berarti keberangkatannya akan sama-sama dong Pak dengan teman-teman yang lain. KONI Kalimantan mencater Mas. Jadi kita ini dari Pontianak kita langsung ke Jayapura, charter pesawat. Charter. Berarti polanya nanti keberangkatan dari Pontianak langsung ke Jayapura. Langsung ke Jayapura. Baru kita berpencar ke kabupaten-kabupaten. Oke, misah di bandara itu ntar misah ya Pak ya. Oke. Nanti kalau ngomongin seputar ininya orang bilang kita akan mengetahui biasanya nanti kalau atlet itu bakal ngelihat gambaran di sana kayak gimana pelatihnya bukan pelatih sih lebih ke atletnya. Terus juga kondisi orang bilang bukan geografis sih Pak ya. Suasananya emang Papua sekarang kan lagi konflik ya. Iya, suasananya. Cuman terus kita kalau cuacanya, semuanya diperhatiin sih sebenarnya sih ya Pak. Konsumsi makanan juga diperhatiin ya Pak ya. Lidahnya timur Kalimantan ya. Sama ke Papua kan beda-beda. Jadi itu gimana Pak? Cuman kami dianggar untung di Maroke. Kalau Maroke itu banyak pendatang. Banyak pendatang. Gitu. Pendatangnya banyak. Dan kita juga aman dibandingkan ada di Timika juga ada cabur lain, ada yang ini, tapi kita di Maroke katanya cukup aman lah, jadi kita nggak terlalu was-was. Ada di daerah puncaknya juga cabur apa itu. Oh gitu.
Berarti kalau untuk apa ya? Pertama kalau untuk keamanan jelas apakah bisa dikatakan terjamin karena Iya. memang kalau bicara soal jangkauan dari konflik jauh sekali ya, Pak, ya. Jauh, Dan ya. katanya ya kan ini kan masih isu-isu nih gitu. Kadang-kadang itu jadi problem juga buat ini ya Pak ya, buat pelatih sama buat atlet juga kan. Iya. Keselamatan kan paling nomor satu sama relatif ya. Nah kalau ini sendiri support dari pengurus IKASI di provinsi untuk anggar itu seperti apa Pak? Cukup ini Mas, ini provinsi kita sangat mendukung ini karena kita juga Anggar merupakan olahraga unggulan di Kalimantan Barat. Iya. Karena PON sebelumnya kita di Bandung Anggar Kalbar menyumbang 2 medali emas. Jadi setiap tahun kita menyumbang emas untuk TOM Kalimantan Barat. Hampir tiap tahun, hampir Iya. tiap event. Oh ya, aku pengen tanya nih Pak, berkaitan dengan cabang olahraga di Kalimantan Barat yang paling banyak apa ya ikut event, yang rutin ikut event itu cabang apa aja, cabur apa aja, terus yang paling banyak ngirim atletnya itu cabur apa? Yang di Kalimantan Barat. Kalimantan Barat ada berapa olahraga unggulan termasuk anggar, tarung derajat, angkat besi, angkat berat, panahan itu termasuk juga ada 10 olahraga unggulan yang di Kalimantan Barat. Itu apa ya? Aku bisa bilang kayak gitu karena mungkin kita juga harus tahu, teman-teman juga harus tahu juga bahwa ini nih yang paling banyak nih peminatnya, ya kan? Eventnya juga banyak juga. Jadi kalau memang pengen apa ya masuk fokus ke olahraga, ya udah kamu harus tahu juga harus cari referensinya gitu ya Pak ya. Iya, betul. Nah tempat-tempat latihan juga ternyata sebenarnya kalau potensi kita bagus terus tempat latihan yang nggak ada jadi problem juga ya Pak. Iya, prasarana sangat Iya, mendukung. prasarana sangat mendukung. Terus juga kadang-kadang ketidakadaan pelatih juga mempengaruhi, ya karena memang kan perlu apa ya simulasi orang bilang itu kayak supportnya, motivasi dari pelatih karena kan pelatih banyak ininya, banyak pengalamannya gitu. Apalagi sama Pak Indra. Pak Indra, aku pengen tanya juga, Pak Indra terakhir berarti menjadi atlet di tahun berapa Pak? Tahun 2002 tahun 2000. Oke, Tahun 2000 terakhir jadi atlet. Ya, mewakili Habis itu tapi mewakili Jawa Tengah. Jawa Tengah ya, dia berkarir di tempat lain gitu. Karena kuliahnya di Jogja aja deh. Ya, gitu. Tapi itu masih di S1-nya ya? Iya. Masih kuliah S1. 2000 itulah. Jadi terakhir jadi terus balik ke sini langsung jadi atlet lagi mewakili atau gimana? Balik ke sini karena tujuan untuk membangun daerah. Jadi saya karena saya ceritanya panjang sebenarnya Mas. Kenapa saya harus balik ke ini? Karena saya ingin memajukan olahraga di ini. Jadi waktu itu jurusan saya waktu itu D3 manajemen pemasaran. Cuman kalau kerja di Sintang tuh enggak ada. Emang waktu itu kan jurusannya langka. Yes. Tapi karena tujuan saya pingin ini, ya saya balik aja. Rezeki itu dan jadi selesai kuliah, saya balik ke Sintang, saya cari atlet. Waktu itu ada berapa atlet, baru saya bina. Cari atlet. Gitu. Berarti sebelumnya memang nggak ada untuk IKASI cabang Sintang ya Pak? Ada, cuman prestasinya dulu tidak seberapa ini gitu tidak Mas. seberapa itu. Jadi karena ilmu yang saya dapatkan pas saya mewakili Jawa Tengah, mewakili Jogja di sana kan saya bergabung nih dari berapa daerah-daerah, jadi ilmu saya dapatkan, saya balik ke ini, maka saya cari bina atlet. Waktu itu saya cari atlet dari SMP, SMA, dan alhamdulillah sampai tahun 2001 ini kita juga udah banyak prestasi. Berarti itu berkaitan dengan sebenarnya pengalaman itu mempengaruhi juga. Jadi kalau udah punya banyak pengalaman terus di sharing ke generasi kita di bawah begitu ya untuk melanjutkan orang bilang orang ini sebutannya tangga prestasi gitu. Jadi gini Mas, mungkin Gara-gara. kalau saya hanya latihan di Sintang berarti saya ilmu yang taktik yang saya ini maka kalau tingkat nasional kita tidak akan bisa. Maka karena ilmu saya dapat di ini, jadi pas kita kejuaraan nasional di Jakarta kita tidak kalah dengan Pulau Jawa karena ilmu yang saya sampaikan kurang lebih dari mereka. Cuman kesiapan mental aja yang kita menang itu aja. Berarti lebih ke mental aja. Iya, mental. Karena memang biasanya setahu aku kalau apapun itu cabang olahraganya kalau mentalnya nggak kuat, nggak jalan, terus namanya juga orang ikut lomba ya, dan itu pasti ditonton banyak orang. Kita biasa berlatih cuma beberapa orang aja, apalagi saingan kita udah lihat riwayat prestasinya dia,
jadi minder sendiri Minder. biasa gitu. Malah kalau mentalnya itu udah kita latih, misal di latihan ini bagus Mas, kalau mentalnya ini jadi teknik yang kita kasih nggak jalan dia. Nggak jalan. Ya, Dia berasa karena kayak anak baru Takut, aja. Gitu. iya. Oke, kalau kalau untuk yang atlet sekarang ini yang sedang Bapak pantau, pertama Bapak pantau ya Pak ya. Iya. Pantau karena lagi daring banget, sekolah tuh daring orang bilang ya. Karena mereka latihan sendiri sekarang ya Pak ya. Nah, itu ada nggak sih Pak kiat-kiat tips atau trik yang memang sudah Bapak apa ya kasih ke mereka? Orang bilang itu ilmu turun menurun biasa gitu. Jadi ada satu atlet kan ada Iya. dua Mas ya, satu Oktavianus Hariputra itu dua kali ikut PON. 2 kali. Waktu itu PON Jawa Barat dia medali emas bergu dengan putra dan dia berapa kali juga juara nasional junior itu pernah medali emas, pernah ini. Nah, kalau yang Rehan ini dia baru pertama ikut PON. Kali ini? Kalau Rehan, kalau Oktavianus Hariputra dia udah berapa kali ikut dan juara nasional juga dia juga pernah ikut pelatnas junior waktu itu selama 3 tahun dia masuk Prima Pratama binaan Menpora dulu selama 3 tahun. Jadi untuk Oktavianus Hariputra mungkin di PON ini dia mudah, cuman itulah waktu ini karena dia sambil bekerja sambil latihan itu tapi dia mungkin nanti bulan Juni dia bilang dia mau fokus ya mungkin dia ini. Kalau Rehan ini baru pertama kali ikut PON Papua dan kemarin itu jadi yang ikut PON ini tidak sembarangan Mas. Jadi dia harus lolos tuh harus masuk ranking 10 besar tingkat nasional baru bisa ini. Lepas Rehan kemarin dia termasuk ranking berapa kemarin sehingga dia lolos. Jadi tidak semua atlet itu lolos. Jadi harus seleksi dulu di Prapon. Kemarin di Semarang kita Prapon ya. Oh gitu ya. Iya sih emang aku juga udah ini sih mantap memang sebelum masuk PON itu nggak langsung masuk. Jadi Nggak ada masuk. tes-tesnya Prapon. Harus punya ranking nasional ada dulu. ranking nasional juga. Oke. Nah, kalau si dari daerah sendiri untuk Sintang berarti belum ada pertemuan untuk apa namanya latihan tatap muka gitu. Maksudnya berbarengan ya Pak ya? Oh dulu kita pernah sebelum corona ini kita latihan di indoor, tapi setelah ini kita mengurangi. Oke. Pak ada tips nggak untuk jadi atlet khusus untuk Anggar ya? Karena memang kan biasanya setiap cabang olahraga itu ada pembeda. Jadi seseorang ini kayaknya kamu nih pas nih masuk di olahraga ini. Biasa gitu ya Pak ya? Yeah. Nah kalau Bapak sendiri tips untuk merekrut yang namanya calon atlet bibit ya Pak ya? Bibit atlet itu ada nggak sih Pak pantauan yang lebih spesifik gitu? Kalau di Anggar itu Mas kita tidak ini. Jadi kalau mungkin sahabat kreatif yang ingin berminat ikut Anggar ya. Jadi misalnya kalau badannya kita emang ada 3 senjata itu Mas. Kalau misal badannya tidak terlalu tinggi kita bisa masukkan ke senjata floret. Kalau agak badannya tinggi kita masuk ke degen. Nah, jadi semua tinggi badan tidak karena di Anggar tidak ada timbang berat badan. Jadi ini. Jadi bagi yang sebenarnya di Anggar itu semua bisa ikut Mas. Semua bisa. Cuman mungkin kita batasin mungkin sampai kelas 2 SMA yang bisa kita rekrut karena Anggar ini kan olahraga prestasi karena kita tujuan latihan Anggar kita ikut mengikuti kejuaraan. Jadi salah satu selain kita sehat, kita juga bisa mengikuti kejuaraan itu dia. Lebih ke situ. Berarti nggak ada yang namanya spesifikasi kayak kalau bola tuh bola ya. Bola tuh wah ini bakalan jadi apa ya pemain yang handal nih karena mungkin dari speednya ya Pak ya, speednya, kemampuannya, kelincahannya. Kalau berarti kalau untuk Anggar memang tidak terlalu ke situ. Hanya ada satu Mas, dia kalau Anggar itu kalau yang sering juara itu yang tangan kidal. Iya kiri, karena kita juga cari kiri kadang agak sulit. Kenapa gitu Pak? Karena kalau kiri itu dia sasarannya agak berbeda jadi bingung kalau orang biasanya lawan kanan sekali lawan kiri dia bingung. Makanya banyak yang juara itu senjata kiri sebenarnya. Cuman itu untuk mereka tangan kiri itu kidal agak sulit. Agak sulit ya. Oke. Tapi kalau untuk yang kiri emang lebih sering ya Pak ya? Iya, yang sering banyak juara itu juara dunia maupun itu banyak senjata kiri. Gitu. Tangan kiri karena emang yang menang ya. Iya, banyak yang menang dominan. itu banyak atlet yang tangannya kidal. Kidal ya. Bukan yang kalah. Oke. Jadi agak-agak menarik banget nih. Ternyata ya aku taunya kalau Anggar ya paling banyak pakai yang
kanan. Ya, karena posisinya kan itu kayak berlawan gitu ya Pak. Iya. Versus gitu kan. Beda dia juga. Jadi emang beda sih ininya di Jadi- kanan nih. Oke deh. Nanti masih di segmen Numpang Nampang masih bareng sama Pak Indra di sore ini kita ngomongin seputar atlet Anggar Sintang 2 orang tadi namanya siapa tadi Pak? Octavius Hariputra dan Rehan Moldia. Rehan. Dan ntar berarti di bulan Juni udah mulai fokus untuk pelatihan. Bulan Juni, ya TC terpusat. Jadi nanti kita juga akan mantau untuk itu. Kalau emang ada waktu kita juga bakal undang mereka. Kalau nggak bisa langsung ke studio kita langsung aja pakai via Zoom streaming aja langsung ntar ya. Oke kita rehat sebentar. Masih di Pro 2 di 90,7 Suara Kreativitas. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Disiplin menggunakan masker ya. Selalu gunakan masker ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak. Dan pakai masker. Selamat datang. Saya mau cari Widya. Widyanya ada? Videonya ada, tapi gunakan maskernya dulu Mbak. Saya lupa bawa masker. Ya udahlah ya, udah di sini juga. Tapi Mbak, mohon maaf sebelumnya Mbak, ada mengingatkan di masa tatanan kehidupan baru kita harus menggunakan masker agar terlindung dari virus COVID-19, juga agar terlindung dari debu dan polusi. Hai Beb. Apa kabar? Iya, kamu kok nggak pakai masker sih? Nih masker buat kamu pakai dong masker ini. Kamu ini. Maaf Mbak. Oh, Ngadi. Ada pantun sikit tuh. Rama-rama, minjong sikit. Mayang Pinang, bekas tandan. Ramai-ramai ditu kami ngucap terima kasih pada daduan yang udah masker, jaga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula ngasis budayawan Melayu Sintang mengajak serta menghimbau sanak keluarga untuk selalu pakai masker yang benar, basuh jari, jaga jarak 1,5 sampai 2 meter untuk keselamatan. Bangkit untuk Indonesia Maju. Maskerku melindungimu. Maskermu melindungiku. Disiplin menggunakan masker ya. Selalu gunakan masker ya. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker ya. Hai, sudah mulai beraktivitas keluar rumah? Kalau ke tempat-tempat umum, jangan lupa cuci tangan ya. Jangan lupa pakai masker ya. Ketemu sama teman, nggak perlu salaman. Selalu jaga jarak. Dan pakai masker.
Masih di Pro 2 di 90,7 suara kreativitas segmen numpang nampang kita hari ini lagi streaming di channel YouTube-nya RRI Sintang dan lagi on air juga. Nah, di ketinggian frekuensi udah udara dong Pak ya. Di frekuensi 90,7 di aplikasi RRI Playgo dan di websitenya rri.co.id. Masih bareng sama Pak Indra. Pak Indra kameranya punya di samping itu. Jadi Pak, ngomongin sebentar ini. Biasanya setiap pelatih itu punya apa ya namanya strategi mengajar ya Pak ya. Strategi mengajar kepada para atlet. Nah, kalau Bapak sendiri tipsnya atau triknya, strateginya, menu programnya untuk mendidik mereka tuh sampai karena memang ini berkaitan dengan suksesnya cara mendidik juga ya Pak ya. Nah, itu seperti apa Pak? Jadi kalau saya melatih di sini saya sistemnya itu belajar sambil bermain Mas. Jadi jadi mereka kita buat suatu latihan di mana dibarengi dengan permainan jadi mereka tidak bosan. Karena kalau kita menonton itu aja kan mungkin bosan karena kalau latihan gerak itu terus setiap tahun, setiap hari bertahun-tahun kan jenuh. Jadi kita buat variasi latihan dengan bermain berbagai macam bermain. Jadi dengan bermain, berlatih, jadi capek itu hilang Mas. Jadi kita tidak mengurangi ketegangan juga dalam latihan itu dia. Untuk pola latihan apa ya? Orang bilang kalau strateginya nih, tadi kan lebih ke bermain sambil berlatih ya, bukan belajar ya. Bukan. Nah, itu jadi untuk yang pemula nih, untuk yang baru mulai gabung, gerakan-gerakannya banyak bervariasi atau gimana Pak? Kalau yang pemula kita baru ini kita buat mereka menyukai anggar dulu Mas. Jadi kita tidak, biarpun mereka gerakan salah tidak kita biarkan dia dulu. Wah, sudah ini mereka sudah suka dari anggar, berarti baru kita bikin polanya, kita betulkan basicnya. Biar mereka dulu maunya apa. Karena kalau kita pemula itu biasanya banyak anak-anak SD, jadi kita juga dunia bermain, maka kita buat anggar itu sebagai dunia dia. Jadi buat dia suka Mas dulu, dia suka dengan anggar baru bisa kita betulkan secara tekniknya. Jadi kita tidak langsung misal latihan langsung kita betulkan ini yang benar anggar yang tidak. Kita buat maunya dia apa dulu, kita ikutin mereka dulu. Setelah itu mereka menyukai baru kita belahan masuk. Jadi itu yang membuat mereka betah kadang. Oke. Teknik antara atlet anggar yang baru, yang baru pemula itu dengan yang memang sudah lama, tentu ada perbedaan. Iya. Ada dasar-dasarnya nggak sih Pak? Iya, dasar-dasar kita namanya footwork Mas. Kalau dianggap footwork itu kuda-kudanya. Jadi kuda-kudanya harus benar karena kuda-kuda itu kan. Iya, misalnya lompat sekali kanan, lompat kali kiri gitu ya. Benar nggak sih Pak? Iya. Cara bermain, gitu ya? Cara mainnya itu. Cara pegang anggar juga harus ini. Karena kan mungkin kadang kalau mereka mungkin ini hal baru kan. Jadi dan kalau mereka yang pertama datang, kalau kita paksa itu karena ototnya karena pembentukan otot kan yang tidak pernah mereka lakukan bertahun-tahun, mereka harus ini kalau kita genjot secara ini tetap nanti akan ini. Cedera. Jadi maka kita buat ini dulu. Kita tidak bermaksa karena kita tidak tahu kan Mas, sebenarnya kalau atlet pemula itu dia ini karena kan berbeda-beda bidul badannya. Jadi kita tidak bisa harus kayak gini, tidak bisa. Kita ikut dia dulu gimana. Jadi memantau ya karena body load besi seseorang itu berbeda-beda. Jadi kalau kita start anggar kuda-kuda itu juga berbeda-beda, setiap orang tidak bisa kita samakan. Karena itulah body load setiap orang itu berbeda-beda itu. Tapi berkaitan dengan kuda-kuda untuk atlet anggar itu dia apa ya, gimana Pak? Ya, maju mundur. Kayak bukan jumping bukan ya? Bukan. Gitu kayak lompat ringan. Lompatnya tuh nggak tinggi ya pas anggar ya. Kayak jalan ya. Itu antara apa ya? Atlet baru sama yang lama itu tentu punya perbedaan. Dan itu sebenarnya untuk teknik dasarnya tadi kuda-kudanya itu berarti misalnya nih harusnya begitu ya Pak patokannya ya. Atau dia dua atau gimana? Nggak masalah atau gimana sih sebenarnya kalau untuk kuda-kuda sendiri? Yang membeda kuda-kuda itu nanti speednya Mas, gerakan maju mundurnya itu. Mungkin kalau yang baru kan kita nggak perlu speed dulu. Oke. Dulu. Sampai lama baru kita perbaiki. Baru sudah benar basic kuda-kudanya, baru kita lanjut dengan speed. Itu dia. Berarti ini berkaitan dengan speed kuda-kuda sendiri. Dan itu tentu bakalan
berdampak ketika nanti kita tanding. Jadi Iya. orang bakal oh ini orangnya cepat nih main. Iya, Gitu cepat ya, Pak. Lebih Karena ke situ ya, Pak di ya. Anggar itu speed yang dilihat. Siapa nyusuk dulu kan lampu itu kalau yang Iya. udah terlambat lampu nggak akan hidup gitu. Oke. Jadi fokusnya itu lebih kayak speed. Jadi kalau ibarat kata tuh jangan sampai mereka membaca dan tahu gaya kita main. Gitu lebih ke situ ya, Pak. Iya, jadi teknik kita gini, dengan sudah mudah terbaca. Kalau mudah terbaca, misal kita nyerang di sini, kalau dia udah tahu serang, dia cepat mengantisipasi kan. Maka dibuat gimana? Kalau kita speed bagus, mereka kan ini akan kewalahan Oke, juga. mungkin kalau kita main tuh gini nih, kita sama kalau lagi sparring nih, lagi tanding nih. Mungkin pertama kita ada kena nih, ya kan, 1 atau 2 kena. Tapi biasa ketiga keempat tuh kita udah tahu nih oh gini nih orang mainnya. Kayak gitu ya. Iya. Nah, itu pemain kayak gitu biasanya ya nggak apa-apa lah memar dikit deh gitu. Tapi kan kalau Anggar enggak, ya Pak ya. Iya, enggak. Anggar itu nggak akan memar ya. Enggak Tapi akan kalau ngomongin soal Anggar kita bicara soal ini apa ya? Bukan juga sebutannya dampak buruk sih, lebih ke kayak hal-hal fatal bermain Anggar itu pernah nggak sih Pak? Ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh atau Tidak maksudnya ada. kayak misalnya pedangnya tadi itu kan kalau dibilang lancip juga nggak lancip. Nggak lancip. Nah itu ada nggak kejadian yang kalau di Sintang atau secara nasional kali, misalnya sampai kena helm atau kena bajunya sobek, pernah nggak sih Pak? Tidak pernah, karena safety-nya emang dari Safety. jadi alat Anggar ini cuman tidak ada buatan Indonesia Mas. Nah Jadi itu. impor semua Impor semua. paling itu lisensinya itu Cina. Cina. Negara Asia cuman Cina. Yang lainnya Eropa. Jadi tidak kalau produk yang untuk kita latihan ya Yes. baju Anggar kita bisa buat di sini. Bisa Nah, buat. tapi kalau kita udah tanding tingkat Tanding. nasional kita harus ini. Jadi safety-nya diutamain. Iya. Tapi kalau untuk ini berarti kita kembali ke pedangnya ya. Tadi pedangnya ada berapa jenis Pak? Tiga, Alatnya? tiga. Yang pertama Floret itu panjang atau pendek? sama panjangnya. Panjangnya sama. Sama semusnya itu sama panjangnya. Terus satu lagi, Degen, satunya lagi. sabel. Nah pembeda dari ini apa Pak? Itu Tadi kalau poinnya ya? ya, Atau gimana? sasarannya, Sasarannya. sama bentuknya juga berbeda. Bentuknya berbeda. Kalau yang floret agak ringan, kalau degen agak berat. Kalau sabel itu kayak joro, dia main sembat, bisa. Oh bisa iya, busuk. oke. Berarti dia elastis dong Pak? Iya, Ketiganya maka kelenturannya, iya. Tiga-tiganya? Iya, jadi maka tidak sakit karena dia udah diatur ini elastisnya, ini kelenturannya. Oh, gitu. Oke. Berarti pembedaannya kalau kita pakai yang A, B, C atau floret tadi atau apa gitu, dia lebih ke apa ya poinnya? Kalau misalnya yang floret tadi apa ya? Iya. Misal dia fokusnya lebih ke Badan. Badan. Ada rompinya, nanti ada rompinya. dapat hitungan. Iya. Kalau nggak kebagian rompi, Tidak. masuk kaki nggak dapat hitungan nggak kayak dapat gitu. hitungan. Jadi begitu modelnya. Terakhir Pak, kita di segmen terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pertama dua atlet kita, terus juga kalau support dari PMDA sendiri gimana Pak? Gitu aja. Kita mungkin untuk mohon doanya aja untuk masyarakat Sintang ya, mudah-mudahan atlet Anggar kita yang mewakili membawa harum Anggar Kabupaten Sintang di Papua nanti semoga bisa menyumbang medali untuk tim Kalimantan Barat ya. Dan kita juga mohon dukungan juga kepada pemerintah Kabupaten Sintang ya, mungkin kita kalah dari Mempawah. Kenapa kita selalu juara 2 terus? Kalah dari Mempawah karena kita dari prasarana kurang Mas. Kalau Mempawah itu mereka punya gedung, Iya. punya asrama. Jadi mereka mau latihan malam, mau latihan ini mereka ada tidak jadi masalah. Kalau kita kan di indoor, kalau kita malam kita udah nggak bisa. Itu Oke, dia, oke. itu kendalanya. Jadi mungkin dengan pemerintah kabupaten bisa memberi kami prasarana Iya. yang itu. Oke, terakhir kalau untuk dua atlet tadi harapannya dari seorang pelatih Anggar yang nanti juga bakal ngedampingin double ya Pak ya, double ngedampingin mereka juga, terus mewakili juga dari provinsi juga itu ya apa Pak? Harapannya semoga bisa menyumbang medali untuk Kalimantan Barat. Ya intinya apapun yang terjadi nanti sekarang jangan kendor untuk latihan Iya, gitu iya, aja. betul. Biasanya latihan atau orang bilang gini, usaha tidak mengkhianati hasil. Iya, Kalau latihannya maksimal Iya. ya kan, mempelajari banyak teknik dan speed kecepatannya tadi untuk kuda-kuda tadi ya Iya, kan, betul. pasti akan ada hasil. Tapi kalau misalnya latihannya aja udah
udah nggak semangat, Iya, ya udah tidak, ketahuan hasilnya. Iya, Minimal iya. kita maksimal aja latihannya, itu ya Pak ya? Ya di olahraga gitu. Kalau kita Oke. jarang latihan ya nggak mungkin juara. Nah, itu. Kalau juara juga belum tentu juga. Iya, Latihan aja belum tentu juara, apalagi yang nggak latihan. Nah itu, jadi jangan berharap dan jangan bermimpi kalau misal kamu dapat piala atau bisa nyentuh piala kalau kamu nggak latihan, nggak kan ya? Itu hanya halu gitu. Ya. Oke deh, terima kasih Pak Indra udah hadir Pro 2 nampang kita di hari ini di segmen Numpang Nampang Pro 2. Next kita bakal coba undang lagi Pak Indra juga sama dua narasumber kita yang dua atlet tadi karena emang mereka sibuk banget. Yang satunya itu harusnya datang ya Pak ya? Iya. Cuman ada pamannya meninggal. Nah, lagi ada ini hal duka. Jadi ya sudahlah. Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan kita kelas di segmen Numpang Nampang hari ini streaming juga. Esok bakal jumpa lagi di segmen Numpang Nampang. Nanti juga ada segmen yang menarik buat kamu simak. Aku dipamit. Selamat sore dan sampai jumpa.